Good People, pariwisata jadi salah satu sektor yang paling terdampak di masa pandemi, termasuk para pekerja di lokasi wisata. Kali ini kami memotret nasib fotografer wisata yang harus kehilangan pemasukan saat lokasi wisata ditutup maupun sepi pengunjung karena pandemi. Selengkapnya di laporan khas Selamat Siang Indonesia. Tak pernah terbayangkan oleh Iwan, profesi yang ditekuninya selama 30 tahun harus terhenti. Bukan karena tubuhnya yang sudah tak kuat lagi, tapi terenggut sementara oleh pandemi. Padahal 3 dekade sudah ia menghidupi keluarga dari mengabadikan kebersamaan dan keceriaan para wisatawan di Taman Mini Indonesia Indah. Kini meski sudah kembali bekerja, tak jarang ia pulang dengan tangan hampa. Drastis banget, Bu. Penurunannya, Bu, ya, omset juga tidak begitu memadai, apalagi kalau kita cari income juga kadang-kadang ada, kadang tidak, Bu. Oh, sama pandemi drastis turun, Bu. Kita tidak ada pemasukan sama sekali. Ya, dari kebutuhan itu dari anak saya. Kadang-kadang ada 50, kadang-kadang tidak. 50 cukup dari mana ya, Bu, ya? Kita datang, memang datang, siapa tahu rezeki ada pengunjung yang mau kita foto, ada pengunjung. Kalau tidak ada ya beginilah, Bu. Sebelum pandemi, biasanya Iwan mulai menjajakan jasanya sejak jam 6:30 pagi. Bila pengunjung ramai, ia bisa bekerja hingga tutup waktu operasional. Tapi kini Iwan juga harus bersaing dengan gempuran teknologi. Kemudahan berfoto dengan telepon seluler membuat pengguna jasanya semakin berkurang. Kayaknya sekarang karena handphone udah terlalu canggih ya untuk kameranya segala macam, kayaknya tuh nggak perlu deh. Maksudnya bukannya nggak perlu ya, karena itu memerlukan biaya juga gitu. Kayak gitu kan kalau kita udah punya handphone yang canggih, biasanya kita kan pengen selfie gitu kan. Ya menurut saya sih penting, nggak penting sih Mbak ya. Kenapa tuh? Kalau pentingnya sih mungkin hasil fotonya bagus. Kalau nggak pentingnya kamera handphone sekarang udah canggih-canggih semua. Karena dengan HP kan kita belum tentu bagus ya hasilnya. Tapi kalau pakai kamera yang ada dari fotografer itu hasilnya emang bagus banget. Emang beda sih. Jadi kalau untuk diabadikan, untuk kita mungkin kita pasang di sanggar atau di apa, lebih baik sih pakai fotografer. Walau begitu, di usianya yang sudah 59 tahun, Iwan tak punya banyak pilihan. Walau sang anak sudah bekerja, penghasilannya masih dibutuhkan untuk bertahan hidup. Tapi dia percaya rezeki sudah ada yang mengatur. Itu yang tadi saya bicarakan. Kita berusaha untuk menawarkan pengunjung yang berjasa. Kalau ternyata pengunjung tidak mau, ya itu bukan ini kita rezeki kita, Bu, ya. Kalau pengunjung mau, itu rezeki kita kan. Nah, itulah yang kita harapkan. Sebenarnya, Iwan mengandalkan momen-momen seperti pernikahan atau wisuda yang digelar di fasilitas Taman Mini Indonesia Indah untuk mendapatkan penghasilan yang lumayan. Tapi itu pun kini hampir tak ada yang menggelar acara yang mengundang keramaian. Tapi pengalamannya bekerja puluhan tahun membuat Iwan bukan sekedar tukang foto. Ia secara tak sadar juga menjadi pemandu wisata saat mendampingi tamu karena mengetahui banyak hal mengenai Taman Mini Indonesia Indah. Keberadaan para juru foto pun masih dianggap jadi elemen penting di lokasi wisata. Tapi mereka perannya sangat penting, karena apa? Mereka juga sebagai pemandu juga. Sebagai pemandu wisata juga, sehingga mereka apabila mereka menawarkan kepada para pengunjung tanya sesuatu di Taman Indonesia Indah, mereka pasti tahu karena mereka tahu saat terpesona di Taman Indonesia Indah. Pandemi sendiri membuat banyak pelaku usaha pariwisata gigit jari. Industri ini jadi salah satu yang harus berusaha keras untuk bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi, termasuk TMII. Secara umum, kalau di pariwisata, kami berharap adanya yang namanya CHSE. Jadi clean, health, environment, dan juga termasuk safe-nya. Jadi kalau di situ sudah dinyatakan kepada masyarakat bahwa sebuah taman atau sebuah wahana rekreasi
yang dimana sudah dinyatakan bersihnya, sudah dinyatakan amannya, lingkungannya juga benar-benar aman terhadap terpaparnya COVID-19, itu yang harus diupayakan oleh wahana rekreasi. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Menteri Parekraf Sandiaga Uno sebutkan 30 juta rakyat Indonesia menggantungkan ekonomi di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Hingga akhir 2020, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mencatat akibat pandemi COVID-19 yang dibarengi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, total kerugian sektor pariwisata mencapai lebih dari 10 triliun rupiah. Vika Ramadhani, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET.